Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Husnul Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Sedikit demi sedikit fakta di balik berita mengapa pimpinan KPK, terutama Firly Bahuri itu bersikeras untuk menonaktifkan para eh, pegawai KPK, 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, yang sebagian besar terdiri dari para kepala satuan tugas penyidik KPK, mulai terungkap penyidik senior KPK Novel Baswedan mengungkap sebuah fakta yang sangat mengagetkan. Dia mengaku saat ini tengah menyelidiki kasus korupsi bansos itu yang nilainya diperkirakan sampai 100 triliun. Jadi penyidikan ini menurut Novel tidak hanya terbatas seperti yang terjadi di Jakarta yang sekarang sudah bergulir di pengadilan dan melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurut Novel Baswedan, kasus korupsi bansos ini tidak hanya terjadi di sekitar Jabodetabek, tapi juga sampai di jumlah daerah-daerah lain. Di beberapa provinsi juga terjadi kasus serupa dan angkanya tadi cukup fantastis, sampai 100 triliun. Fakta yang diungkap oleh Novel Baswedan ini setidaknya menjelaskan pada kita mengapa Firly bergerak sangat cepat menonaktifkan 75 orang karyawan KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Angka yang diungkap oleh Novel Baswedan ini sangat fantastis. Tetapi kalau kita lihat hitung-hitungannya sih cukup masuk akal. Misalnya saja dalam kasus korupsi bansos yang melibatkan mantan Mensos Juliari Batubara. Disebutkan dalam berkas tuntutan itu bahwa setiap paket bansos yang harganya sekitar 300 ribu rupiah per paket itu dipotong, itu baru potongan untuk menteri. Tapi sebenarnya potongan-potongan itu jauh lebih banyak lagi. Misalnya data yang disebutkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, hitung-hitungnya seperti ini, masuk akal misalnya. Dari 300 ribu rupiah per paket tadi itu dipotong untuk dana distribusi saja itu sekitar 15 ribu. Kemudian goodie bag itu 15 ribu. Jadi sudah dipotong 30 ribu, tinggal 270 ribu. Dari angka 270 ribu tadi itu katakanlah asumsinya para pemasok itu mendapat keuntungan sampai sekitar 20%. Jadi dipotong lagi angkanya 54 ribu. Total angka yang sudah dipotong itu mencapai 84 ribu. Jadi tinggal kira-kira dari 200 ribu rupiah itu, kira-kira dari paket 300 ribu rupiah tadi angkanya tinggal 216 ribu rupiah. Itu kalau para pemasok itu memberikan bahan-bahan sembako yang sesuai dengan standar. Tapi faktanya kan kita tahu bahwa bahan-bahan sembako yang sampai kepada para penerima, para orang-orang fakir miskin yang berhak menerima, itu kualitasnya sangat buruk. Misalnya saja berasnya kuning, keras, tidak bisa dimasak, dan kemudian kalau tuh ada barang-barang seperti sarden, susu, mie, dan sebagainya itu adalah produk-produk yang tidak ada di pasaran, mereknya tidak pernah dikenal. Jadi diduga kemungkinan besar harga yang dibeli oleh para pemasok itu jauh lebih rendah dari paket yang harusnya dipenuhi. Dari sini saja kita sudah tahu berapa besar dana yang disunat, mulai dari potongan-potongan yang dilakukan oleh para pejabat di Kementerian Sosial, kemudian sampai pada para pemasok, dan juga belum lagi permainan di lapangan. Ini betul-betul memang sangat gila kasus dana bansos ini. Itu kalau kita bicara bansos untuk sembako. Sementara kemudian ketika kita bicara bansos yang tunai, itu pun juga terjadi pemotongan-pemotongan. Di beberapa daerah misalnya polisi sudah menangkap para pelaku pemotongan dana bansos. Di Depok, Jawa Barat, itu Kepala Dinas Sosial Depok mengakui bahwa memang ada pemotongan-pemotongan dana yang dilakukan oleh Ketua RT. Di Tanjung Priok di Jakarta Utara bahkan yang melakukan pemotongan itu bukan RT, tapi ada timer kendaraan bermotor yang mangkal di situ juga melakukan pemotongan dana bansos. Jadi ini luar biasa sekali. Dana bansos ini digunakan bancakan mulai dari level atas, mulai dari level menteri sampai ke level bawah RT dan RW. Pemerintah sendiri menganggarkan dana perlindungan sosial itu terbesar dari anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dialokasikan oleh Menteri Keuangan. Pada tahun ini saja, seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana
untuk pemulihan ekonomi nasional itu mencapai 627 triliun koma sekian gitu. Angkanya terus membengkak dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan dana yang terbesar adalah perlindungan sosial sampai sekitar 144 triliun. Itu terdiri dari mulai macam-macam ini, mulai terdiri dari bantuan keluarga harapan, bantuan paket sembako, bantuan langsung tunai, dan juga bantuan-bantuan lain termasuk juga bantuan prakerja. Jadi dana yang sebesar itu, dana sampai ratusan triliun itu, meskipun dilaporkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, penyerapan terbesar itu berupa dana pemulihan, berupa dana perlindungan sosial. Tapi kita hampir pastikan bahwa betul dananya terserap, tapi yang sampai kepada tangan yang berhak atau tangan masyarakat yang membutuhkan itu tidak sebesar seperti yang tidak sebesar seperti yang dianggarkan oleh pemerintah. Dari sini saja kita bisa mendapat penjelasan mengapa kemudian dari situ kita bisa mendapat gambaran betapa banyak sekali kepentingan yang bermain dalam korupsi dana bansos itu. Belum lagi kalau kita bicara korupsi-korupsi lain. Dana bansos selalu sangat besar, apalagi korupsi-korupsi lain. Itulah sebabnya mengapa kemudian banyak sekali pihak yang berkepentingan untuk mengamputasi KPK. Mulai dari para koruptor, mulai dari para oligarki dan pemain-pemain dan mafia-mafia lainnya. Seperti dikatakan kemarin oleh mantan ketua KPK tahun 2010 sampai 2011 Busro Mukodas, memang ada langkah-langkah yang sistematis dalam mengamputasi KPK ini. Mulai dari yang legal seperti yang dilakukan proses legislasi di DPR, yakni melakukan revisi perundang-undangan, dan kemudian dipilihnya para pimpinan KPK yang tidak punya integritas, karena salah satunya yang paling mencolok adalah terpilihnya Ketua KPK Firly Bahuri, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Firly ini kan ketika dia menjadi Deputi Penindakan di KPK, dia hampir terkena sanksi kode etik. Mengapa kita sebut hampir terkena sanksi kode etik? Karena dia keburu ditarik oleh markas besar kepolisian sebelum sidang kode etik menjatuhkan hukuman kepada Firly. Pada waktu itu Firly diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB saat itu dijabat oleh oleh Zainul Mahdi atau Tuan Guru Bajang, yang tengah diselidiki oleh KPK berkaitan dengan pembelian saham tambang emas PT Newmont. Firly sempat diperiksa oleh penyelidik internal dan sebenarnya rekomendasinya dia melakukan pelanggaran etik, tetapi belum sempat dijatuhkan, dia kemudian ditarik oleh Mabes Polri, bahkan kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Dari situ karirnya terus menanjak dan kemudian dia mengikuti tes atau asesmen calon pimpinan KPK dan dalam pemilihan di DPR dia terpilih menjadi ketua KPK. Pada saat Firly mencalonkan diri menjadi salah satu calon pimpinan KPK, memang terjadi penolakan yang sangat besar di kalangan karyawan KPK. Nah, mereka inilah yang kemudian sekarang menjadi korban dari aksi balas dendam Firly dengan melaksanakan tes wawasan kebangsaan. Dari 75 orang itu terdapat misalnya mereka yang pernah melakukan pemeriksaan atau pernah memeriksa Firly dalam pelanggaran kode etik. Mereka juga termasuk orang-orang yang melakukan penolakan terhadap Firly untuk menjadi pimpinan KPK. Jadi makin clear saja bahwa carut marut, kemudian pelemahan KPK mulai dari revisi undang-undang dan kemudian tes wawasan kebangsaan ini adalah merupakan serangan balik dari mereka-mereka yang merasa dirugikan kepentingannya karena aksi mereka melakukan korupsi itu digagalkan oleh para penyidik di KPK. Karena itu orang seperti Novel Baswedan, Harun Al-Rasyid yang kemarin baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk ini menjadi sasaran untuk segera disingkirkan. Bila orang seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ini berhasil disingkirkan dari KPK, dipastikan kasus-kasus besar termasuk seperti yang disampaikan oleh Novel Baswedan ada sampai sampai kemungkinan dugaan korupsi 100 triliun dalam dana bansos ini dipastikan tidak akan terbongkar. Belum lagi kepentingan mafia-mafia lain seperti mafia migas, mafia tambang dan sebagainya berkaitan dengan Pilpres 2024 nanti. Mereka-mereka ini dipastikan akan mencoba menyiapkan calon presiden yang cukup favorable dengan aksi-aksi mereka yang selama ini berlangsung. Dan rezim Jokowi selama ini terbukti membuat mereka merasa nyaman. Karena itu kita tidak perlu kaget kalau beberapa waktu yang lalu juga muncul
isu untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi sampai 3 periode. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan dia tidak sepakat, tidak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode. Tetapi tentu saja banyak sekali kepentingan yang merasa bahwa iklim korupsi itu selama 2 periode Jokowi menjabat sebagai presiden ini cukup favorable. Salah satunya adalah dengan melakukan amputasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita tunggu saja karena kemarin sebenarnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa secara implisit meskipun bahasanya ambigu dia menyatakan tidak setuju dengan diberhentikannya 75 orang karyawan KPK atau pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Apakah pernyataan Jokowi ini hanya basa-basi lip service politik karena sekarang saat ini banyak sekali tekanan terhadap pemerintah untuk membatalkan pemecatan 75 orang pegawai KPK, atau ini merupakan semacam ada kesadaran baru dari Presiden Jokowi bahwa bagaimanapun KPK ini harus diselamatkan. Tapi kalau kita merefer kembali ke bagaimana proses revisi Undang-Undang KPK, kita ketahui kan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini merupakan usulan dari pemerintah. Dan kemudian usulan itu diambil alih oleh DPR sehingga menjadi usulan dari DPR. Dan ketika DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, pada waktu itu Presiden Jokowi tidak menandatanganinya. Walaupun Presiden Jokowi tidak menandatangani, kita tahu juga bahwa aturannya 30 hari setelah disahkan oleh DPR dan Presiden tidak segera menandatangani atau tidak menandatangani sampai batas waktu 30 hari, undang-undang itu otomatis berlaku. Dan itulah yang terjadi pada undang-undang KPK ini. Jadi Presiden Jokowi tidak bisa berkelit menyatakan bahwa oh itu undang-undang itu berasal dari inisiatif DPR. Presiden Jokowi tidak bisa berkelit menyatakan bahwa kan saya tidak mengesahkan, saya tidak menandatangani RUU KPK. Jadi sebenarnya sama saja. Ini hanya semacam buang badan. Mudah-mudahan dalam kasus yang terbaru ini Presiden Jokowi tidak lagi buang badan seperti pada pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Walaupun sekali lagi kalau kita cermati pernyataan Presiden berkaitan dengan 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini ambigu. Tidak secara tegas menyatakan bahwa saya meminta kepada pimpinan KPK untuk membatalkan tes wawasan kebangsaan. Tidak seperti itu bahasanya. Bahasanya Presiden Jokowi sifatnya hanya menyatakan bahwa agar jangan sampai tes wawasan kebangsaan itu menjadi patokan untuk berhentikan 75 orang pegawai KPK itu. Jadi makin clear mengapa kita para masyarakat sipil harus bersatu padu untuk terus mendukung KPK dalam hal ini 75 orang pegawai KPK, bukan sekali lagi bukan para pimpinan KPK yang sekarang ada, karena menurut mantan pimpinan KPK yang lama, Laudy Syarif, dia mengusulkan kepada pemerintah agar KPK itu bisa diselamatkan, maka para pimpinan KPK yang ada sekarang di bawah pimpinan Firly Bahuri itu juga harus diganti. Saya Arif Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.